Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Agus Dwi Cahya, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa, akan memberikan pemaparan, berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan usaha di tengah pandemi, tips dan triknya. Nah, Bapak Ibu, ada permasalahan-permasalahan yang pasti kita temui ketika di kondisi saat ini kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Banyak hal yang menguras energi kita, banyak hal yang menghambat perkembangan usaha yang sekarang ini kita geluti. Nah, pagi hari ini memenuhi permintaan dari mahasiswa kami di Padepokan 7, kami diminta untuk memberikan materi tentang tips dan trik mengembangkan usaha di masa pandemi. Nah, beberapa menit ke depan kita akan mengulas bersama apa yang menjadi tips dan trik dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenangkan kondisi di tengah pandemi yang penuh dengan segala macam keterbatasan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang kita ingin berbagi pagi hari ini. Yang pertama adalah kita menginventarisir kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan supaya usaha kita itu tetap eksis atau bisa berkembang dan tidak terhambat dengan masa pandemi. Nah, kita mulai dari permasalahan yang kita hadapi. Tentu banyak pertanyaan yang muncul gitu ya di masa pandemi ini. Bagaimana mengembangkan usaha di tengah pandemi ya? Segala hal dibatasi, orang takut keluar dan sebagainya. Nah, yang kedua, permasalahan kedua yang muncul adalah, Pak, ini kan lagi PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, bagaimana saya harus jualan gitu ya? Lalu di mana saya harus berjualan dan mencari mitra atau partner atau supplier saya. Nah, itu tiga pertanyaan yang saya percaya itu pasti ada di benak Bapak Ibu semuanya. Nah, kita coba inventarisir lagi nih, kira-kira hambatan apa di dalam kita mengembangkan usaha kita. Yang pertama, karena ini di masa pandemi pasti ngerasa, waduh ini sepi Pak, lagi sepi karena pandemi, itu yang pertama. Yang kedua, bingung gitu ya, bingung mengembangkannya bagaimana, kan banyak hal dibatasi gitu. Yang ketiga, Pak, karena ini pandemi kan saya nggak berani spekulasi, jadi modal saya itu terbatas. Yang berikutnya, teman-teman saya itu ceritanya susah-susah Pak, jadi saya kemudian kok terimbas ya, saya jadi takut gagal, tidak percaya diri untuk mengembangkan usaha saya gitu. Yang berikutnya, ada perasaan kalau tanya sana sini itu kemudian malu, Pak saya ini malu. Atau kadang kita merasa, wah ini gengsi ya, gengsi Pak mau tanya-tanya itu saya kok gengsi gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, saya masih kurang berpengalaman Pak. Bagaimana kalau mengembangkan usaha sementara pengalaman saya itu masih minim, saya masih memulai usaha ini baru Pak. Nah, yang berikutnya lagi, karena keterbatasan waktu, saya ini berwirausaha mungkin di luar jam pekerjaan utama atau Anda nyambi, cari tambahan penghasilan. Misalkan pagi kerja di satu kantor atau bengkel, lalu baru sore hari sampai malam Anda mengembangkan usaha. Nah, itu hambatan-hambatan kendala yang muncul di tengah-tengah kita di masa pandemi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk membandingkan. Jadi kita merefresh gitu ya, sebelum pandemi itu seperti apa, setelah pandemi itu seperti apa gitu. Nah, dulu sebelum pandemi kita itu bisa ketemu langsung, bisa bertatap muka langsung antara pembeli dan penjual. Jadi ketika kita berusaha, berjualan, pembeli itu bisa datang langsung lihat, lalu bayar tunai ya, atau transfer setelah transaksi disepakati. Nah, di masa pandemi karena pembatasan, kita harus menjaga diri supaya tidak terpapar COVID-19, ada hal yang berbeda
dan itu berubah, pasti. Sekarang ini orang karena takut keluar, maka mereka mencari barangnya via online. Jadi tidak ketemu langsung, tetapi karena di rumah mereka menggunakan handphonenya untuk mencari barang. Jadi tidak bisa ketemu langsung. Lihat di marketplace, di pemasaran toko digital. Lalu sistemnya bisa cash on delivery, jadi bisa ketemu dibayar, tidak ketemu cocok barangnya, tapi kemudian barang dikirim oleh penjual. Nah, baru setelah barang sampai di pembeli baru itu dibayar. Nah, yang berikutnya pasti pembayarannya bisa titip kurir tadi atau bisa transfer duluan baru dikirim barangnya. Nah, itu perbandingan usaha sebelum dan selama pandemi. Nah, satu hal yang harus kita menangkan adalah kita tidak boleh lebur dan larut dalam keterbatasan. Memang ya, kita itu selalu melihat masalahnya. Tetapi karena kan kita harus survive, harus tetap bertahan. Jadi marilah kita jangan menjadi lebur dan larut dalam keterbatasan karena pandemi. Harus menjadi semangat berwirausaha yang solutif. Jadi, marilah kita menjadi pelaku wirausaha yang solutif. Solutif itu apa? Solutif itu kita harus aktif mencari solusi atas keterbatasan-keterbatasan yang muncul di kita karena efek pandemi. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya kalau kita harus menjadi wirausahawan yang solutif? Nah, mari kita cek. Sebelum kita bergerak, pasti kita akan mengumpulkan modal. Semoga yang saya sebutkan nanti 3 ini bukan modal yang terpendam. Cuma hanya dilupakan mungkin ya, tapi semoga tidak. Yang pertama, saya percaya Bapak Ibu pasti mempunyai Android atau handphone smart atau handphone pintar. Nah, pasti di kumpulan entah itu dasawisma Bapak Ibu Saudara, entah itu di kumpulan rukun tetangga, entah itu di kumpulan rukun warga, entah itu di padukuhan, atau di grup-grup Bapak Ibu, bisa grup alumni, grup senam kalau yang ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin grup yang seneng mancing, punya grup sendiri, yang seneng nerbangin merpati, punya grup sendiri. Ya, saya percaya Bapak Ibu punya komunitas. Nah, pasti ada grup-grup komunitas yang Bapak Ibu punya. Nah, punya handphone, punya grup komunitas. Lalu, yang berikutnya saya percaya Bapak Ibu itu karena kondisi pandemi ini, mau tidak mau belajar. Belajar apa? Belajar teknologi digital. Semuanya kok cerita ini ada Instagram, ada Google, ada YouTube. Wah, bapak-bapak yang suka wayangan pasti seringlah buka YouTube untuk lihat almarhum Kiseno. Wah, penggemarnya Kiseno. Saya juga mungkin Mbak Masnya seneng lihat apa? Drakor dari YouTube. Nah, mungkin ibu-ibu pengen ngerti drama pendeknya Pak Babin. Nah, di situ ada cerita-cerita. Bapak Ibu bisa melihatnya melalui YouTube. Nah, berarti apa? Bapak Ibu tidak ketinggalan secara teknologi. Nah, yang terpenting, faktor yang ketiga nih, kita punya keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinannya bahwa kita itu bisa. Jadi kita harus menguatkan diri untuk terus mempunyai keyakinan bahwa kita itu bisa. Bisa apa? Bisa mengalahkan pandemi dan bisa mengembangkan usaha kita. Jadi 3 poin tadi itu menjadi modal dasar kita, modal besar kita yang semoga itu menjadi pengingat bahwa kita punya modal yang selama ini mungkin masih tidak dimaksimalkan untuk mengembangkan usaha kita. Yang pertama tadi apa? Handphone, lalu komunitas, ya, handphone dan komunitas, lalu keyakinan bahwa kita bisa, lalu kita ini bukan orang-orang yang tidak melek teknologi, tapi kita itu tahu teknologi. Nah, sekarang kita mau bahas sebelum bagaimana mengembangkan usaha adalah bagaimana kita memenangkan semangat diri untuk terus merasa yakin aku bisa. Jadi komitmen untuk sukses
dengan keyakinan aku bisa itu, bagi saya itu pegang 75% usaha kita. Jadi kalau kita punya mental yang selalu menyatakan aku bisa, itu kita sudah memenangkan 75% usaha kita untuk sukses. Nah, kita mau urai, Pak, aku bisa itu apa sih? Ya komitmen, tetapi supaya Bapak Ibu mudah menyemangati diri, saya akan menjabarkan setiap huruf di kata aku bisa. Aku bisa ada A, ada K, ada U, ada B, ada I, ada S, ada A. Gitu ya. Nah, A yang pertama itu adalah apa coba? Bapak Ibu pasti tahu nih. Bapak Ibu kalau pas lomba 17-an pasti antusias. Ya. Jadi kalau berwirausaha harus punya semangat antusias. Jadi A yang pertama adalah antusias. Yang kemudian K, huruf keduanya adalah kreatif. Jadi setelah antusias, mari kita mengembangkan diri kita untuk selalu mempunyai sikap mental kreatif. Jadi setelah antusias kita harus kreatif. Aku, A, K, sekarang yang U supaya jadi aku. U-nya adalah ulet. Nah, ulet ini lihat, tahan banting gitu. Lalu tidak mudah menyerah. Gitu. Artinya apa? Kita punya mental yang tangguh karena berwirausaha itu kesuksesan itu lewati proses. Nah, ketika kita berproses, pasti ketemu masalah, ketemu kendala-kendala. Nah, kalau kita tidak tahan uji, maka usaha kita akan berhenti. Sudah Pak, aku capek Pak. Gitu. Aku lelah ini. Nah, kita harus punya sikap pantang menyerah, tidak putus asa, selalu gigih. Nah, itu adalah ulet. Sudah A, K, U, aku, antusias, gitu ya. Lalu apa yang kedua tadi? Kreatif. Lalu U-nya ulet. Jadi antusias, kreatif, ulet. Sekarang kita ke kata kedua, bisa. B-nya adalah belajar. Kepada siapapun, melalui media apapun, kita harus selalu punya semangat belajar. Kenapa? Dulu sebelum pandemi, kita bisa jualan langsung. Sekarang kan keterbatasan, kita harus belajar. Memaksimalkan handphone kita, dunia online. Nah, jadilah wirausahawan yang selalu belajar. Tidak mudah puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Jadi belajar ini sangat memegang peranan. Bagaimana kita bisa mengalahkan banyak keterbatasan, hambatan, masalah yang sekarang ini timbul. Belajar. Lalu I. Bisa. B-nya belajar. I-nya apa? Inovatif. Kita harus selalu mengevaluasi wirausaha kita, usaha kita. Kira-kira apa yang harus diperbarui atau ditambahkan nilai plus supaya produk kita selalu bisa menjawab perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu inovasi. Jadi misalkan dulu orang beli tempe selesai. Kemudian apa? Dia digoreng saja. Tetapi sekarang ini orang pengen kekinian apa? Stik tempe, saus tempe. Nah, kita harus belajar menginovasi produk kita. Bahkan stik tempe pun ada macam-macam rasanya. Nah, di salah satu kelas di mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu, kami punya satu proyek dengan mahasiswa. Apa itu? Membuat tempe rasa keju. Nah, mahasiswa saya ini dari awal memang dia usahanya tempe. Dan dia kemudian penasaran, Pak, kalau dibuat rasa keju gimana? Oh, sama Mbak, aku dulu kalau goreng jagung untuk menjadi popcorn atau brondong gitu ya, itu adanya lawaran. Ya udah rasanya itu, cuma nanti dikasih garam. Nah, kemudian saya menginovasi. Bagaimana kalau dibuat rasa coklat? Jadi ketika goreng, saya campuri coklat. Begitu sudah berkembang ya kayak meledak dung gitu. Nah, kemudian kok itu jadi coklat. Jadi saya aduk dulu coklatnya dengan jagung. Begitu itu berkembang, rasanya sudah coklat. Jagung rasa keju juga begitu, berondong rasa keju. Nah, sama.
ketika tempe kita inovasi itu bisa menjadi tempe rasa keju. Nah, coba Bapak Ibu semua yang sudah punya usaha, kira-kira inovasinya apa yang pas dengan usaha yang sekarang ini Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi harus inovasi tiada henti. Itu salah satu produk tagline sebuah produk gitu ya. Kita pasti dengar itu, inovasi tiada henti. Nah, saya pikir itu baik. Jadi aku B, sekarang kita sudah di I, B, I gitu ya. Tadi belajar, I-nya inovatif. Lalu S-nya apa? Kira-kira sinergi. Jadi di wirausaha, kalau kita mau sukses, kita nggak bisa sukses sendiri. Kita harus bersinergi. Jadi tidak boleh menganggap usaha orang lain itu saingan kita. Kenapa begitu? Yang pertama, kita harus memurnikan hati kita. Kalau kita berusaha dengan hati yang murni, gitu ya, kita pengen mencukupi kebutuhan atau menjawab permasalahan dari banyak orang, maka kita perlu hati yang murni. Nah, Pak, kalau nggak boleh dianggap pesaing apa? Itu adalah partner kita, itu adalah teman kita, itu adalah support kita, gitu. Jadi misalkan saya ini penjual tempe. Nah, DPL di Padepokan 7 yaitu Ibu Lucia, misalkan dia jualan tahu. Saya akan menjadikan Bu Lucia itu partner bukan untuk saya jatuhkan, tetapi untuk bersama-sama mari kita berkembang gitu. Misal saya jualan tempe, ketika saya jualan, Mas kok orang jualan bawa tahu? Oh saya ada, besok saya bawakan ya. Nah saya nggak perlu buat tahu sendiri, tapi saya kemudian menghubungi Ibu Lucia. Bu Lucia ada pesanan tahu, saya bantu jualin ya punyamu ya. Nah nanti sama, saya percaya kalau kita menabur hal baik di usaha kita, maka orang yang merasakan bantuan kita atau benih baik yang kita tabur tadi, dia juga akan mensupport usaha kita. Nah kemudian suatu ketika, Pak Agus aku butuh tempe, oh silahkan, yuk mari kita berkembang. Kalau bisa malah kolaborasi gitu ya. Jadi industri tahu dan tempe join antara Pak Agus dan Bu Lucia gitu. Itu apa maknanya? Sinergi. Jadi jangan saling menjatuhkan usaha satu dengan yang lain, tetapi bagaimana kita punya komitmen untuk maju bersama atau sukses bersama. Itu sinergi. Nah berikutnya lagi, huruf A yang terakhir kira-kira apa ya? Jadi aku bisa, sekarang A yang terakhir. A yang terakhir, kalau kita berwirausaha pasti kita harus bisa dipercaya. Nah, A-nya apa? A-nya adalah amanah. Jangan sampai kita menjadi pelaku wirausaha yang tidak amanah. Jadi amanah itu apa? Kita harus punya sikap jujur, dapat dipercaya, dan jangan lupa, mari kita mendoakan baik konsumen kita, supplier kita, kawan-kawan kita, partner kita, supaya apa? Semuanya sehat, semuanya bisa berusaha, semuanya bisa saling mendukung. Lalu ketika kita masing-masing bisa mendoakan mereka, maka di hati kita akan punya komitmen untuk bisa dipercaya, menjadi pendukung gitu ya. Kemudian apa? Dari produk kita itu betul-betul produk yang seperti kita omongkan. Misalkan kualitasnya, oh tempenya itu kedelainya asli, ya asli, itu amanah. Lalu ketika kita harus melakukan sistem jual beli yang pembelinya harus transfer dulu, kita kirim barang tepat waktu, kita kirim barang sesuai standar kualitas yang kita punya, tidak boleh menipu. Jadi amanah itu benar-benar menjadi kunci di dalam relasi yang berkelanjutan. Jadi bisnis itu bisnis berkelanjutan. Tidak hanya yang penting sekarang produkku terjual, aku untung besar. Tidak, tapi bagaimana kita mempertahankan usaha kita selama mungkin untuk bisa terus berkembang. Nah, itu diperlukan apa? Kepercayaan dari pembeli, kepercayaan dari konsumen kita. Nah, intinya kita harus selalu menjadi wirausahawan yang amanah. Oke, supaya Bapak Ibu ingat, kita akan mencoba mengulang lagi
komitmen hati untuk menjadi wirausahawan sukses, yaitu aku bisa. A yang pertama adalah antusias. Tidak ada wirausaha yang sukses tanpa antusias. Jadi A antusias, K kreatif, U ulet, B belajar, I inovatif, S sinergi, A amanah. Aku bisa antusias, kreatif, ulet, belajar, inovatif, sinergi, amanah. Nah, setelah kita memenangkan komitmen semangat hati kita untuk menjadi wirausahawan sukses dengan aku bisa tadi, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, ingat ya aku bisanya. Nah, mari kita mencari kira-kira supaya aku bisa tadi makin tersemai dan usaha kita makin sukses, apa yang mesti kita lakukan. Nah, di masa pandemi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, pasarnya bergeser. Sekarang tidak lagi pasar secara real, tapi pasarnya melalui dunia maya. Gitu. Pasarnya melalui dunia maya. Nah, pasar melalui dunia maya ini berarti melalui apa? Digital marketing. Pasarnya melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok, melalui WA Group, tidak langsung kita dasar di depan rumah atau di toko. Jadi pembeli dari luar kampung kita bisa tahu kalau kita memaksimalkan digital marketing tadi. Nah, yang kita harus semangati diri sekarang adalah, biasanya kan orang akan semangat kalau kita didukung gitu ya. Nah, di kondisi pandemi ini banyak faktor yang mendukung kita untuk berkembang. Yang pertama, faktor dukungan yang kita punya adalah ketersediaan teknologi yang sangat tinggi. Bapak Ibu punya handphone, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting kameranya bagus, bisa untuk moto, bisa untuk akses internet. Jadi kalau Bapak Ibu punya kuota data, pasti bisa akses internet. Satu, ketersediaan teknologi sangat tinggi atau akses internet itu mudah, bukan hal yang sulit, apalagi kalau di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, proses transfer ilmu kesuksesan, sukses apa? Bisnis, itu sangat cepat dan mudah dipelajari. Bapak Ibu tinggal buka YouTube tips trik sukses berwirausaha, misalkan apa? Jualan tempe, jualan keripik, jualan macam-macam gitu ya. Itu sangat mudah Bapak Ibu dapatkan. Jadi proses belajarnya itu sangat cepat. Itu saya rasakan juga. Saya berwirausaha juga dari sejak saya masih kuliah dulu sampai sekarang. Zamannya berbeda gitu ya. Kalau dulu harus diparkir di pinggir jalan, apa sih Pak jualannya? Saya penyuka otomotif, walaupun latar belakang ilmu saya akuntansi, S1 saya, S2 saya manajemen. Tapi karena saya hobinya itu ngutak-utik motor di awal. Lalu saya dulu punya tetangga yang selalu happy gitu ya, saya tanya, kalau jualan mobil itu untungnya berapa? Nah, disebutkan, kaget saya, ternyata gede juga ya gitu. Nah, dari situ saya mulai belajar. Bagaimana saya belajar? Nah, waktu itu datang ke bengkel, saya beli mobil yang murah. Murah itu apa? Tahun tua, pasti banyak pembenahan, servis-servis gitu ya di bengkel. Nah, disitulah saya belajar secara langsung. Belajarnya di mana? Ya di bengkel. Saya tanya ini itu gitu. Ini rusaknya apa? Perbaikannya gimana gitu. Kadang kalau pulang kerja atau pas zaman dulu kuliah, ya pulang kuliah itu saya kuliahnya di bengkel tadi. Nah, sampai sekarang saya bisa dengar mesin, saya bisa tahu ini mesinnya sehat apa tidak, rusaknya di mana, biayanya berapa. Itu proses. Nah, di kondisi sekarang makin enak. Tinggal buka YouTube, cari gitu ya, review misalkan mobil Daihatsu TAF itu yang suka berpetualang, Jeep 4x4, atau review Honda Jazz yang anak muda. Kalau bapak-bapak sukanya Avanza atau Kijang, wah itu tinggal bapak ibu ketik gitu ya di kolom pencarian. Ketika buka YouTube atau Google, ketemu banyak orang posting, banyak orang berbagi ilmu. Nah, berarti apa? Proses transfer ilmu itu sangat cepat, termasuk ilmu berwirausaha. Nah, online ini menjadikan proses penghubung antara supplier dengan produsen sangat cepat. Buktinya apa? Saya kalau cari spare part
itu saya tinggal kontak saja di nomor yang saya sudah simpen. Dulu dapatnya dari mana? Dari Facebook Marketplace gitu. Jadi sekarang ini kalau saya betulin mobil, saya tinggal telepon gitu ya, bengkel mesin datang bawa mobil saya, bengkel cat saya telepon, orangnya datang bawa mobil saya untuk diperbaiki. Nanti kalau udah selesai dikembalikan, Pak udah selesai tagihannya ini. Kalau saya pengen masang kaca film gitu, saya tinggal telepon, dia datang. Mau di AC tinggal datang orangnya. Nah semuanya dulu saya dapatkan mitra partner gitu ya, supplier saya itu dari dunia online gitu. Mereka pasang jasa gitu, kemudian saya catat nomornya. Nah sama, barusan ini saya beli Gembili itu dari Prambanan. Bapaknya pinter, posting di Facebook group dan marketplace Facebook. Pak kok gak Instagram? Nah ada beberapa platform digital yang kita bisa pilih. Masing-masing punya plus minusnya, tapi ada baiknya kita coba semuanya. Nah kalau Facebook, Bapak Ibu nggak perlu follower. Bapak Ibu bisa gabung di grup yang banyak-banyak, tinggal posting. Pak Agus ikut berapa grup? Lebih dari 120 grup jual beli mobil. Jadi pernah mobil saya dibeli orang Sumatera, motor saya pernah dibeli orang Kalimantan gitu ya. Spare part saya pernah kirim sampai ke Maluku. Mereka tahunya dari mana? Karena saya ikut grup yang Indonesia gitu. Jadi itu keluasan. Artinya apa? Jarak itu sekarang kita bisa pangkas dengan teknologi. Nah, itu faktor dukungan kita. Nah, yang keempat, kemudian melakukan pemasaran. Pemasaran secara digital atau digital marketing tidak susah. Bapak Ibu tinggal foto kontennya. Kalau saya foto mobilnya dari sisi depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri, atapnya, foto mesinnya, lalu foto di dalam atau interiornya. Kalau ada yang rusak ya saya bilang ini agak sobek misalkan gitu. Kalau ini sudah bersih saya bilang interiornya sudah kinclong misalkan gitu. Lalu saya foto bannya dan sebagainya. Kemudian saya posting, kasih deskripsi mobil tahun berapa, mereknya apa gitu ya, kondisinya bagaimana. Sebisa mungkin orang begitu baca itu tahu detail deskripsi produk kita. Nah sama seperti misal Bapak Ibu jualan peyek misalkan begitu, foto peyeknya ditampilkan, foto kemasannya ditampilkan, pasti tadi sudah diberitahu gitu ya, sudah dibagi ini bagaimana membuat packaging yang menarik gitu. Nah pengemasannya bagaimana, lalu foto peyeknya jangan yang remuk. Kalau remuk nggak menarik gitu ya. Fotonya sebisa mungkin itu menggambarkan kondisi real. Kemudian Bapak Ibu deskripsikan produk Bapak Ibu tersebut. Tinggal diposting di Facebook group. Sekali posting bisa 20 grup. Kalau Bapak Ibu pengen lebih dari 20, Bapak Ibu tinggal posting lagi. Nah itu kemudahan melakukan pemasaran digital. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, saya mau menjelaskan mengenai macam-macam platform digital marketing yang tadi saya sudah sebutkan. Ada Instagram, ada Facebook group gitu ya, ada marketplace, ada WA group. Nah, kita mulai dari hal yang kita temui paling sering di kehidupan kita. Yang pertama, WA group. Nah, ada lingkungan dasawisma, ada lingkungan RT, ada lingkungan RW. Ada baiknya di masa pandemi ini kita saling menguatkan. Jika ada tetangga kita yang posting di WA group, baik dasawisma, RT, RW tadi, mari kita menyemangati dengan membeli. Ya, satu nggak apa-apa, yang penting apa? Memberi sumbangsih semangat supaya dia tetap mau berusaha. Nah, bagilah produk Bapak Ibu di WA baik RT Dasawisma tadi. Pak, kalau sudah ada peraturan WA-nya hanya terbatas bahas masalah di luar jualan. Nah, berarti Bapak Ibu punya ide, silakan mengidekan, menginisiasikan. Yuk kita buat grup khusus jualan di RT kita atau di RW kita atau di padukuhan kita. Nanti Bapak Ibu buat gerakan Jumat berkah misalkan. Begitu hari Jumat ada diskon, semuanya posting produknya. Fungsinya apa? Mari kita saling guyup untuk menopang ekonomi setiap tetangga kita di masa
pandemi. Itu dari WA Group. Bapak Ibu juga bisa berbagi dengan WA Group yang lain. Ya, yang kedua melalui Facebook. Nah, ini bukan masalah, Pak, Facebook kan jadul. Oh iya, tapi sekarang ini orang Gojek di lingkungan wirausaha. Kamu sekarang pasarnya di mana? Pasarku di Facebook. Gitu. Nah, teman-teman saya yang sering jualan mobil di depan TVRI, di pasar, di Jalan PJK Denggung itu, kami bercandanya pindah TVR-nya pindah ke Facebook. Nah, di Facebook itu grupnya banyak, lalu anggota per grup itu Bapak Ibu tinggal pilih, ada yang anggotanya 30.000, ada yang anggotanya 50.000, ada yang anggotanya 100.000, bahkan saya punya satu grup itu yang anggotanya 400-an ribu. Apa itu? Bursa Aneka Sleman. Nanti Bapak Ibu silahkan cek. Jadi kalau kita posting di Facebook, ya cari yang grupnya banyak. Caranya kita buka akun dulu, lalu harus gabung dulu kalau itu grup privat, atau kalau itu grup pun juga gabung supaya apa? Kita bisa posting. Kalau kita nggak gabung, kita nggak bisa posting. Nah, mudah kok cara bergabungnya, tinggal gabung grup gitu. Nah, semakin banyak grup yang Bapak ikuti, maka Bapak Ibu punya peluang penjualan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga nih, jangan lupa Bapak Ibu juga posting di marketplace Facebook. Karena marketplace Facebook ini itu bisa dibuka di tidak hanya di Jogja, bahkan orang Banda Aceh, Jayapura pun bisa buka marketplace Facebook. Nah, sekali posting biasanya sering ada tawaran untuk langsung ke marketplace Facebook. Nah, yang keempat yaitu Instagram. Wah, ini cara gaulnya anak-anak muda untuk jualan. Siapkan kontennya, kemudian banyak cara untuk bisa memaksimalkan Instagram menjadi tempat atau store produk kita, ya. Nah, di Instagram juga banyak akun yang menyediakan konten-konten bagaimana sukses berwirausaha atau entrepreneur. Silahkan Bapak Ibu ikuti, mulai dari titik mulai bisnis.id dan sebagainya. Nah, kita bisa belajar dan juga jualan melalui Instagram. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya lagi gitu ya, ada marketplace yang sering kita dengar. Contohnya ada Bukalapak, ada Lazada, ada Tokopedia atau Topet, ada Shopee. Nah, Bapak Ibu bisa masukin itu ke situ. Kalau Bapak Ibu makanan bisa melalui plafon apa? GoFood, GrabFood. Ya, Bapak Ibu bisa masukin situ. Nah, melalui plafon-plafon digital ini, maka produk kita, misalkan kita di Sleman, orang di Prambanan sana bisa tahu, orang di Klaten sana bisa tahu, orang di Wonosari bisa tahu, di Wates bisa tahu. Jadi tidak perlu datang ke rumah kita, mereka tinggal membuka HP, tahu produk kita. Itu dari plafon, marketplace, dan Gojek, GrabFood. Jadi dengan keterbatasan pandemi ini gitu ya, kita masih punya jalan yang lain yang bisa kita pakai untuk mengembangkan usaha kita. Nah, yang terbesar Bapak Ibu, jangan